Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pengajian kitab Asrarus Shaum kita lanjutkan untuk pertemuan keempat, minggu keempat di bulan Ramadan, yaitu halaman 25. Semoga apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tatawwu bisyam wa tartibul aurat fihi. I'lam anna istihbab as-sawmi yata'aqqadu fil ayyami al-fadilah wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanatin wa ba'duha yujadu fi kulli syahrin wa ba'duha fi kulli usbu'. Amma fi sanati ba'da ayyami Ramadan fa yaumu Arafah wa yaumu Asyura wal ashrul awwal min Dzul Hijjah wal ashrul awwal min al Muharram wa jami'ul ashhur al hurum ma dhannu shaumi wa hiya awqatun fadilah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru shauma Sya'ban hatta kana yuzannu annahu fi Ramadan. Wa fil khabar afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa li'annahu ibtida'us sanati fa bina'uhu 'alal khair ahabbu arjali dawami barakatihi. Bab ini menerangkan tentang puasa sunnah dan tertibnya wirid ketika puasa sunnah. Ketahuilah bahwa kesunahan puasa itu menjadi sangat dianjurkan di hari-hari yang utama. Hari-hari yang utama itu sebagian ditemukan di setiap tahun, sebagian ditemukan di setiap bulan, sebagian ditemukan di setiap minggu. Di setiap tahun setelah hari-hari Ramadan, yaitu adalah misalnya hari Arafah, hari Asyura, 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, 10 hari yang awal dari bulan Muharram. Dan semua bulan-bulan yang mulia itu adalah dianjurkan untuk berpuasa. Karena itu adalah waktu yang utama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sehingga seakan-akan itu seperti di bulan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, karena bulan Muharram itu adalah permulaan tahun, ya. Sehingga di permulaan tahun ini kita melakukan kebaikan itu lebih disenangi, lebih diharapkan agar barokahnya akan tetap dawam, akan tetap terus-menerus selama 1 tahun yang akan berjalan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumin min syahrin haram afdalu min salasina min ghairihi wa saumu yaumin min Ramadan afdalu min salasina min syahrin haram. Rasulullah bersabda, puasa sehari dari bulan yang mulia itu lebih utama daripada 30 hari di selain bulan yang mulia. Puasa sehari di bulan Ramadan itu masih lebih utama daripada puasa 30 hari di bulan yang mulia. Wa fil hadis, man shoma salasata ayyamin min syahrin haram al-khamis wal jum'at was sabta kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata tis'i mi'ati am. Di dalam hadis diterangkan bahwa barang siapa berpuasa 3 hari dari bulan yang mulia, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah mencatat untuk orang tersebut setiap hari seperti beribadah 900 tahun. Wa fil khabar, di dalam hadis, idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan wa lihadza yustahabbu ayiftira qabla Ramadan ayyaman
fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajaizun fa ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan wa fasala miraran katsira. Ketika masuk nisfu Sya'ban maka tidak ada puasa kecuali sampai bulan Ramadan. Karena itu disunahkan untuk tidak berpuasa sebelum Ramadan beberapa hari. Tapi kalau Ramadan disambung, Sya'ban disambung dengan Ramadan, maka itu boleh. Rasulullah melakukan hal tersebut satu kali dan memisah beberapa kali. Wala yajuzu ayaksida istiqbal Ramadan biyaumaini aw salasa illa ayyuwafiqa wirdan lahu wa karaha ba'du sahabati ayyusoma rajabun kullu khatala yudhi bi syahri Ramadan. Tidak boleh untuk menyengaja menyambut Ramadan dengan 2 hari atau 3 hari, kecuali itu sudah menjadi wirid atau kebiasaan puasa sebelumnya ya. Sebagian sahabat memakruhkan untuk Rajab itu dipuasani semuanya sehingga tidak menyerupai dengan bulan Ramadan. Fal asyhur al-fadilah, bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 1 itu sendiri, yang 3 itu urut. Yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah karena di situ ada ibadah haji dan ada al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui, wal ma'dudat, dan yang dihitung. Dzulqa'dah termasuk bulan yang mulia karena itu juga rangkaian dari bulan haji. Syawal ini juga termasuk bulan haji. Wal Muharram wa Rajab laisa min asyuril haji. Muharram dan Rajab tidak termasuk bulan haji. Wa fil khabar ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah ta'ala min ayyami asyri dzil hijjah. Inna sawma yaumin minhu ya'dilu siyama sanatin wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatil qadri wa qila walal jihad fi sabilillah ta'ala qala walal jihad fi sabilillah azza wa jalla illa man ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Di dalam hadis diterangkan tidak ada hari di mana amal di hari itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya puasa sehari dari bulan Dzulhijjah itu menyamai puasa setahun. Ibadah di waktu malam di 10 hari Dzulhijjah itu menyamai ibadah malam yang ngepasi Lailatul Qadar. Gila. Ditanyakan, tidak juga termasuk jihad fisabilillah? Ya, tidak termasuk jihad fisabilillah kecuali orang yang kudanya dilukai atau darahnya dialirkan, maka dia harus berjihad. Wa amma ma yataqarraru fi syahri, adapun keutamaan yang berulang di setiap 1 bulan di mana kita dianjurkan untuk berpuasa, yaitu fa'awwalus syahri wa awsatuhu wa akhiruhu wa wastuhu al-ayyamul bid wa hiya as-salis asyar wa rabi asyar wal khamis asyar. Itu permulaan bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tengah bulan itu disebut ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kalau hari-hari yang utama untuk kita berpuasa yang itu ada dalam seminggu, yaitu adalah hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Ini adalah hari-hari yang utama di mana kita dianjurkan untuk berpuasa di hari-hari tersebut dan juga memperbanyak kebaikan karena
berlipat gandanya pahala karena keberkahan waktu-waktu itu. Wa amma shaumud dahri fa innahu syamilun lil kull wa ziyadah wa lisalikina fihi turuq faminhum man karraha dzalik iz waradat akhbarun tadullu ala karahatihi was-sakhihu annahu innama yukrahu li syai'ain akhaduhuma alla yuftira fil 'aidaini wa ayyami tasyrik fa huwa ad-dahru kulluh wal akhar ay yarghuba 'anis sanad fil iftar wa yaj'ala as-sawma khijran 'ala nafsihi ma'an Allah yuhibbu an tu'ta rukhusu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu fa idza lam yakun syai'un min dhalika wa ra'a salaha nafsihi fi shaumi ad-dahri falyaf'al dhalika faqad fa'alahu jama'atun min as-sahabat wa tabi'ina lahum bi ihsanin radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Musa al-Asy'ari man shoma dahra kullah duyikat alaihi jahannam wa aqada tis'in ma'nahu lam yakun lahu fiha mawdi' wa dunahu darajatun ukhra wa hiya shaumu nisfi dahr bi ayyasuma yawman wa yuftiru yawman wa dhalika ashaddu ala nafsi wa aqwa fi qahri wa qad warada fi fadli akhbarun katsirah li'anna al-'abda fihi baina sabri yawmin wa syukri yawmin faqad qala sallallahu alaihi wasallam uridat alayya mafatihu khazainid dunya wa kunuzul ardi faradadtuha wa qultu aju'u yawman wa ashba'u yawman ahmaduka idza syabitu wa atadurru idza ju'tu wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami shaumu akhi Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kemudian puasa dahr itu puasa naun 1 tahun ya. Orang yang melakukan ini ada beberapa cara. Faminhum man karaha dzalik. Ada orang-orang yang memakruhkan puasa 1 tahun penuh ini. Karena ada hadis yang menunjukkan tentang kemakruhannya, tapi yang sahih. Kemakruhannya itu karena 2 hal. Ketika apa? Yang pertama, dia tetap berpuasa ketika di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu namanya 1 tahun kulluh semuanya ya. Tapi kalau kemudian waktu hari Tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha tetap tidak berpuasa, itu tidak masalah. Wal akhar ayarghoba anis sanah fil iftar wa yaj'ala shauma khijran. Dan yang lain, kalau kemudian dia tidak suka berbuka selama 1 tahun ini, sehingga dia menjadi penghalang puasa itu untuk dirinya, padahal Allah itu senang jika rukhsahnya dipakai, seperti halnya Allah senang kalau kewajiban-kewajibannya itu dilakukan. Kalau 2 hal ini tidak ada, artinya waktunya hari Tasyrik dia tidak berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha dia tidak berpuasa, tapi selain itu dia tetap berpuasa, dan itu baik untuk dirinya, ya silakan dilakukan. Banyak juga para sahabat tabi'in yang melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, barang siapa puasa 1 tahun penuh, maka jalan menuju neraka jahanam akan disempitkan kepadanya. Artinya tidak ada jalan untuk dia masuk ke neraka jahanam, masuknya ke surga. Kemudian ada derajat yang di bawah itu, yaitu apa? Puasa 1/2 tahun. Dengan cara bagaimana? Sehari puasa, sehari tidak. Ini lebih berat menurut nafsu, lebih kuat untuk menundukkan nafsu. Karena ada hadis yang banyak yang menerangkan tentang keutamaan puasa tersebut. Karena seseorang tersebut yang melakukan puasa nisfu dahr 1/2 tahun ya,
Itu antara sabar sehari, syukur sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditawarkan kepadaku kunci-kunci gudang dunia, gudang bumi, tapi aku menolaknya dan aku mengatakan aku lebih memilih lapar sehari, kenyang sehari, sehingga aku bisa memujimu, mengucap hamdalah ketika aku kenyang, dan aku mendekatkan diri kepadamu ketika aku lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus siyami saumu akhi Dawud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Dawud. Nabi Dawud puasa sehari, sehari tidak puasa. Wa min zalika munazalatuhu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma fi shaum wa huwa yaqul inni atiku aktsara min zalik faqala sallallahu alaihi wasallam sum yauman waftir yauman faqala inni atiku afdala min zalik faqala sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalika wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ma shoma syahran kamilan qattu illa ramadan bal kana yuftiru min ghairihi. Termasuk menjadi dalilnya pentingnya puasa Daud ini adalah bagaimana sahabat Abdullah bin Amr diposisikan oleh Rasulullah tentang puasa ini, di mana Abdullah bin Amr mengatakan, aku mampu untuk lebih dari ini, setahun penuh saya mampu. Tapi Rasulullah mengatakan, sum yauman waftir yauman, puasalah sehari dan sehari tidak puasa. Faqala inni atiku, Abdullah bin Amr mengatakan, aku kuat lebih dari ini. Rasulullah bersabda, la afdala min dzalika, tidak ada yang lebih utama daripada puasa Daud tersebut, ya, sehari puasa sehari tidak, ya, di luar Ramadan. Kalau Ramadan ya puasa terus. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa satu bulan penuh sama sekali kecuali di bulan Ramadan. Bal kana yuftiru min ghairihi, bahkan Rasulullah tidak berpuasa di selain Ramadan. Wa man la yaqdiru ala shaumi nisfi dahar fala ba'sa bi sulusihi wa huwa ayyasuma yawman wa yuftiru yawmaini wa idza shoma thalatha min awwali syahr wa thalatha min al-wasti wa thalatha min al-akhir fa huwa sulus wa waqi'un fil awqat al-fadilah wa in shoma al-itsnain wal khamis wal jum'at fa huwa qaribun min as-sulus. Wa idza zaharat awqatul fadilah fal kamalu fi ayyafamal insan ma'na shaum wa anna maqsudahu tasfiyatul qalbi wa tafriqul ghammi lillahi azza wa jalla. Dan orang yang tidak mampu untuk puasa setengah tahun, tidak apa-apa kalau dia mau puasa sepertiga tahun, yaitu caranya sehari puasa, 2 hari tidak puasa, kemudian puasa 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan, itu sudah sepertiga tahun, ya. Dan itu hari waktu-waktu yang utama. Kalau dia puasa hari Senin, Kamis, Jumat, itu juga mendekati sepertiga. Ketika waktu-waktu yang utama telah jelas, maka yang paling sempurna adalah bagaimana seseorang itu bisa memahami makna dari puasa. Dan sesungguhnya tujuan dari puasa adalah membersihkan hati dan agar fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Wal faqihu bidaqaiqil batin yanzuru ila ahwalihi faqad yaqtadi haluhu dawam as-shaumi wa qad yaqtadi dawam al-fitri wa qad yaqtadi mazjal iftar bis-shaum fa idza fahima al-ma'na wa tahaqqaqa haddahu fi suluki tariqil akhirah bi muraqabatil qalbi lam yakhfa alaihi salahu qalbihi wa dzalika la yujibu tardiban mustamirran. Walidzalika ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta yuqala la yafturu wa yuftiru hatta yuqala la yasum
wa yanamu hatta yuqalu la yakum wa yakumu hatta yuqalu la yanam wa kana dzalika bihasabi ma yankashifu lahu binurin nubuwah minal qiyam bihuquqil awqat. Orang yang alim fikih, orang yang faham dengan lembut-lembutnya batin, dia akan melihat situasi dan kondisinya, di mana keadaannya menuntut dia untuk terus berpuasa atau terus tidak berpuasa, ya, atau mencampurkan, ya, tidak berpuasa dan puasa. Kalau sudah memahami makna, ya, dia sudah sampai tahqiq kepada pengertian apa itu puasa dalam usaha untuk menempuh jalan akhirat dengan mengawasi hati, maka tidak diragukan lagi hatinya akan menjadi baik, ya. Karena dari itu diriwayatkan bahwa Rasulullah itu kadang puasa sampai orang mengatakan, wah, tidak pernah berbuka. Tapi kadang tidak berpuasa sehingga orang mengatakan seakan-akan Rasulullah kayak tidak pernah puasa. Dan beliau tidur sehingga dikatakan kayak seperti tidak pernah sholat malam. Kadang beliau sholat malam sehingga seakan-akan dikatakan tidak pernah tidur. Itu semua sangat terkait dengan apa yang terbuka terhadap Rasulullah melalui cahaya kenabian, tentang bagaimana tentang pentingnya mengisi waktu-waktu tersebut. Waqad karaha ba'dul ulama ayyuwalliya bainal iftar aksara min arba'ati ayamin takdiran biyaumil aid wa ayyamit tasyrik wa zakaru anna zalika yuqassi al-qalba wa yuwallidu radi'al adat wa yaftahu abwaba syahawat wala umri huwa kadzalika fi haqqi aksaril khalqi la siyaman ma ya'kulu fil yawm wal lailah marrataini fa hadza ma aradna zikrahu min tartibis shaum al mutatawwa bihi wallahu a'lam bissawab. Tamma kitabu asraris shaum walhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimna minha wa ma lam na'lam ala jami'i kulliha ma'alimna minha wa ma lam na'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa karrama wa ala kulli abdin mustafa min ahlil ardi was sama. Sebagian ulama memakruhkan untuk terus-menerus tidak berpuasa melebihi 4 hari, ya. Ukuran ini berdasar misalnya sehari di hari raya ditambah hari tasrek 3 hari. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut membuat hati keras, ya, dan memunculkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan juga membuka pintu syahwat. Inilah yang sering terjadi pada kebanyakan makhluk, terlebih orang yang makan sehari semalam 2 kali, ya. Apalagi kayak kita ini yang makannya sehari semalam 3 kali. Ini malah hatinya keras, memunculkan banyak kebiasaan buruk dan juga membuka pintu syahwat. Fahadza ma'aradna zikrahu. Ini adalah yang saya kehendaki dari keterangan saya tentang tertibnya puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui sesuatu yang benar. Kitab Asrarus Shaum ini telah tamat. Segala puji bagi Allah, ya, atas apa yang kami ketahui dan apa yang kami tidak ketahui, ya. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kitab Asrarus Shaum min Ihya Ulumiddin, rahasia-rahasia puasa, yang dikutip dari kitab Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, telah selesai kita bahas awalan wa akhiran selama 4 kali pertemuan di bulan puasa ini.
Semoga dengan mengkaji kitab Asrarus Shaum ini kualitas puasa kita betul-betul semakin meningkat, sehingga tidak hanya sah tapi juga makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan kita betul-betul menyandang predikat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa dan kepada orang-orang sebelummu, ya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi setelah selesai bulan Ramadan, kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semakin bisa memaknai puasa yang kita lakukan, ya. Karena di dalam ini kemarin kita membahas ada puasanya awam, puasanya khusus, ada puasanya khususil khusus. Nah, ini dalam upaya meningkatkan kualitas puasa kita, ya, sehingga di minggu terakhir di bulan Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan itaqun minan nar, dibebaskan dari api neraka, ya. Dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah. Puasa, tarawih, tadarus, majelis taklim, zikir, ya, dan sedekah, zakat fitrah, ya, berburu Lailatul Qadar dan lain sebagainya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan bulan Ramadan ini. Nanti, ya, setelah khatam pengajian ini, kita lanjutkan kembali pengajian Risalatul Mu'awanah yang memasuki putaran yang ketiga, yang juga tinggal sedikit, insya Allah juga sudah khatam, ya. Sehingga apa yang kita pelajari dari kitab Risalatul Mu'awanah maupun Asrarus Shaum ini betul-betul menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC. Senang doa. Ya, itu yang bisa iya memang. Terima kasih menjadi Imam Khadi yang sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini, ya. Yang mulia sampaikan menjadi kita pahami, ya, menjadi penambahan ilmu buat kita semuanya. Masih ada waktu Mbak Ibu akan mengadakan jawab. Saya lagi nyiapin bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abahnya belum menjawab, masih ada waktu kah Abah untuk tanya jawab? Oke, monggo. Oke, monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Rona Fajar Ramadan
Kita hikmah Ramadan, kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, Barakallah. Saya Istika dari kelompok Sakura Merdeka. Masalah salat tarawih Bapak Ustadz. Kemarin itu alhamdulillah saya dan teman-teman salat tarawih di suatu musola. Dan waktu itu habis buka bersama, terus salat isya, habis salat isya lakukan salat sunnah isya, yaitu salat ba'diyah isya. Dan habis salat ba'diyah isya, teman saya itu ngajak pulang Bapak Ustadz, kita nggak usah salat tarawih, kita kan sudah salat ba'diyah isya, kita nggak apa-apa nggak salat tarawih. Terus kalau kamu salat tarawih tapi nggak salat ba'diyah isya, itu salat tarawihnya itu nggak sah, gitu Bapak Ustadz. Terus saya yang saya tanyakan Bapak Ustadz itu benarkah gitu Bapak Ustadz? Jadi sebelumnya atas jawabannya terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggih, Abah. Nanti dua sekalian dari saya. Oke, perkenalkan. Lera itu tak mut dulu. Bu Ariati dimut dulu. Nggih. Mohon maaf Abah, ini pertanyaan saya Lili Sulastri nggih. Pertanyaan saya begini. Bagaimana hukumnya kalau kita itu habis berwudu terus memakai make up? Biasanya kami di sini itu kalau mau sholat Idul Fitri itu seperti itu Abah nggih. Yang namanya wanita nggih Abah suka make up. Jadi biasanya di sini itu kalau pagi mau berangkat sholat itu pasti make upan. Nah, yang seperti itu bagaimana hukumnya Abah? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Monggo Abah. Terima kasih. Yang pertama, kita ndak usah tarawih karena kita sudah sholat ba'diyah isya gitu. Kalau kita ndak sholat ba'diyah isya, tarawihnya tidak sah gitu ya pertanyaannya. Kalau fikih itu disebutkan makana aksaru fi'lan karena aksaru fadlan. Sesuatu itu kalau lebih banyak dilakukan maka lebih banyak keutamaannya ya. Artinya apa? Sholat tarawih itu sunnah ya. Kemudian sholat ba'diyah juga sunnah. Maka sunnah tambah sunnah, maka sesuatu kalau lebih banyak dilakukan maka lebih banyak pahalanya ya, lebih banyak keutamaannya ya. Di antaranya kan di situ hadisnya disebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ya. Ada yang redaksinya man qoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, atau barang siapa yang qiyam, yaitu mengisi malam Ramadan dengan ibadah, maka dosanya akan diampuni ya, yang dahulu dan yang akan datang. Qiyam Ramadan, mengisi malam bulan Ramadan itu diantaranya dengan sholat ba'diyah isya, tarawih, tadarus itu. Ya memang ada sebuah keterangan yang menerangkan tentang keutamaan melakukan sholat ba'diyah isya. Misalnya sholat ba'diyah isya yang kita lakukan 4 rakaat, yaitu 2 rakaat, itu pahalanya menyamai dengan kita melakukan ibadah yang ngepasi malam Lailatul Qadar ya.
itu. Kemudian, tapi yang jelas tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa kalau kita sholat tarawih tidak sholat ba'diyatal isya maka tarawihnya tidak sah, itu tidak ada keterangan seputar itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita sholat hari raya setelah wudhu kita pakai make up ya, itu memang ketika sholat hari raya itu dianjurkan seluruh kaum muslimin untuk keluar rumah untuk melakukan sholat hari raya agar syiar Islam itu terlihat semarak ya. Tapi sesungguhnya yang dianjurkan itu adalah ketika ya perempuan itu tidak memunculkan fitnah ya. Karena kalau kemudian berhiasnya terlalu berlebih, yaitu nanti ada rojul ajnabi ya, laki-laki lain yang kepencut lah, itu repot itu ya. Itu makanya keluarnya itu dalam rangka syiarnya Islam itu, tapi kemudian tidak terlalu berlebih dalam berhias ya, karena agar meminimalisir munculnya fitnah kepada rojul ajnabi ya, itu kepada laki-laki lain ya, kecuali kalau kepada suaminya kan justru dianjurkan untuk berhias ya. Tapi kalau keluar ketemu banyak orang terus bacaannya cetar membahana lah, itu nanti khawatir ada yang kepencet lah, itu repot nanti ya. Sebenarnya motivasinya lebih seperti itu Ibu, dari perayaan hari raya itu lebih seperti itu ya, untuk syiarnya itu ya. Begitu bisa dipahami, semoga bermanfaat. Iya, matur suwun Bapak Ustaz. Alhamdulillah. Bukan lagi Bapak bareng Ibu. Sekarang satu lagi sepertinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ilamis. Jihad yuk, Allah barakallah. Apunten Bapak, niki tadi bertanya puasa, penjelasan dari puasa tadi, misalkan kita kalau melakukan puasa Daud, apakah itu harus punya guru atau harus dapat ijazah? Iya, atas jawabannya matur nuwun. Saya pernah bertanya kepada guru saya dulu waktu ngaji diniyah itu. Tanya saya itu begini, Kiai Fatah namanya. Kiai, bolehkah kita mengamalkan keterangan-keterangan yang ada dalam kitab ya, walaupun tanpa tuntunan seorang guru ya, itu kata beliau begini, ya boleh saja, cuma kadang kurang nur al-warid, yaitu nur itu cahaya, al-warid itu yang datang karena persambungan antara murid dan guru itu ya, itu solusinya begini, saya juga bertanya kepada guru kami ya, kamu mau saya ijazahi sanad ya, agar tidak termasuk dalam keterangan man la syaikha fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa tidak punya guru maka gurunya setan. Mau Kiai, gimana caranya? Kamu tak ijazahi sanad kitab yang melalui Syekh Yasin Al-Fadani ya. Syekh Yasin Al-Fadani itu Syekh Yasin Padang dari Sumatera Barat yang kemudian mukim di Arab Saudi, itu adalah
musnidud dunya, artinya sanad kitab-kitab yang masuk ke Indonesia rata-rata melalui jalur beliau gitu. Nanti ajastulakum, ya, saya ijazahkan kepadamu untuk membaca, mengamalkan kitab-kitab melalui jalur Syekh Yasin Al-Fadan. Saya terima itu. Kamu mau baca kitab apa saja yang pernah dikaji oleh Syekh Yasin Padang, silahkan. Jadi ada dua keterangan itu. Tidak masalah kalau panjenengan mau mengamalkan, ya, ada guru, tidak ada guru, tapi kalau mau yang lebih utama ya ada gurunya, ya, itu. Karena itu di hadis tadi disebutkan afdolus siyami saumu Dawuda kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud, di mana Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tadi disebutkan itu lebih berat dalam kita menahan nafsu, ya. Kadang pas puasa, pas ada acara makanannya enak-enak, ya. Pas enggak puasa enggak ada makanan apa-apa, ya. Nah, itu repot itu, ya. Itu. Makanya di situ beratnya. Nah, tapi karena berat maka pahalanya besar, ya. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, matur suwun sangat Bapak. Ini monggo Bu. Nggih, waktunya sudah habis nggih, Abah, mohon barokah doanya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa jami'a amalina wa amalil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sayyidina Muhammadin salatan tatma'in wa tanfa'u biha uluman wa taqdi biha hawaij tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qalbana wa tulhimuna biha uluman la dunyan wa biha bisada wal karamah wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa subhana wa tiyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yamin tusyaru fil khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ya